Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan lanjutkan eh, bedah kisi-kisi TKA Matematika SMA. Ini materi baru. Jadi SPLTP sudah selesai, tetapi ini masih rumpun aljabar. Ya, jadi rumpun aljabar nanti ada sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan. Ya, saya prediksi soalnya sekitar 5 soal ya nanti ya untuk rumpun aljabar. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas materi baru yaitu eh, apa materinya eh, adalah aljabar, kemudian submaterinya nanti ada sistem pertidaksamaan linier yang di dalam nanti yang akan saya bahas adalah ada program linier, gitu ya. Nah, kemudian yang saya bedah konsepnya, jadi sebelum membahas pertidaksamaan linier, maka kita harus menguasai dulu bagaimana menggambar suatu garis, ya. Karena kalau tidak menguasai bagaimana menggaris, maka kita nanti akan kesulitan bahkan tidak bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier yang di dalamnya ada program linier. Nah, kita bicara garis. Nah, kita bicara garis. Nih, bicara garis. Bicara garis nanti adalah, kalau kita bicara garis, maka bicaranya secara aljabar. Nah, nanti ini makhluknya berupa persamaan. Jadi, bicara garis secara aljabar itu berupa persamaan. Berupa persamaan. Seperti nampak pada layar sebelah kiri itu. Itulah garis secara aljabar berupa persamaan. Ya, persamaan aljabar. Kemudian yang kedua nanti adalah eh, bicara garis. Ya, ini dipandang sebagai sudut pandang geometri. Nah, geometri. Nah, dalam sudut pandang geometri ini, maka nanti perwujudannya itu berupa gambar garis. Berupa gambar garis. Jadi kalau bicara eh, tentang garis bisa dipandang dengan sudut pandang aljabar yang berupa persamaan seperti nampak di layar sebelah kiri itu. Nah, bisa dipandang dalam sudut pandang geometri nanti berupa gambar garis. Jadi nanti pada kesempatan ini bagaimana saya akan menjelaskan mentransformasikan garis secara aljabar ke dalam bentuk geometri. Nah, itu penting. Nah, ini untuk mentransformasikan bentuk aljabar ke geometri, maka saya kenalkan ini yang namanya sumbu simetri ini. Sorry, sumbu-sumbu koordinat pada koordinat kartesius. Nah ini, ingat, ini sumbu X. Nah ini sumbu Y. Nah sumbu X inilah salah satu di antaranya perwujudan garis secara geometri. Berarti gambar garis. Nah ini sumbu X ini. Sumbu Y juga begitu. Sumbu Y begitu. Nah, sumbu Y juga begitu. Jadi sumbu X dan sumbu Y ini adalah perwujudan dari garis secara geometri di antaranya. Nah, berikutnya yang akan saya jelaskan adalah dalam kesempatan ini, bedah konsepnya adalah bagaimana menggambar garis lurus jika diketahui persamaan garis secara aljabar. Nah itu yang pertama, ini yang akan saya jelaskan. Saya menjelaskan lewat langsung contoh soal biar saya enak menjelaskan dan kalian juga enak menerima penjelasan dari saya. Ya. Nah, itu jadi kita bikin dulu sumbu koordinat. Bikin dulu sumbu koordinat. Nah, ini sumbu koordinatnya. Ingat, ini saya pertegas. Ini adalah sumbu X begitu. Ini adalah sumbu Y begitu.
Jadi antara sumbu X dengan sumbu Y ini berpotongan tegak lurus ini. Siku-siku. Siku-siku. Ini begitu. Jadi antara sumbu Y dengan sumbu X itu berpotongan tegak lurus. Dan ini namanya titik pangkal yang dikenal dengan 0,0. Titik 0,0 titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Artinya apa? X-nya 0, nilainya Y-nya 0. X itu sebagai absis, Y sebagai ordinat. Berarti absisnya 0, ordinatnya 0. Nah, dan perlu diketahui, kalau saya punya garis begini, nah, semisal ini garis 1. Nah, misalkan di sini itu ada titik A, di sini ada titik B. Nah, misalkan seperti itu. Nah, titik A ini artinya titik potong garis 1 terhadap sumbu X. Sementara titik B ini adalah siapa? Titik B ini ada titik potong garis 1 ini terhadap sumbu Y. Nah, itu loh ya. Itu yang perlu kalian ketahui di awal ini. Sebelum saya menjelaskan bagaimana mentransformasi persamaan garis secara aljabar ke dalam bentuk geometri. Nah, langsung saya contohkan yang pertama. Saya contohkan yang pertama. Nah, saya contoh yang pertama. Nah, ini di kanannya saja. Nah, saya akan membuat sumbu simetri baru, sumbu koordinat baru, sering salah ucap. Nah, sumbu simetri baru, sumbu koordinat baru. Nah, ini. Nah, ini adalah sumbu Y, sementara ini adalah sumbu X, begitu. Nah, saya akan mentransformasikan yang pertama itu garis dengan persamaan 3X ditambah 10Y sama dengan 30. Saya akan melukis garis, menggambar garis dengan persamaan 3X ditambah 10Y sama dengan 30. Nah, ini garis nanti. Untuk melukis, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X itu siapa. Nah, dan titik potong terhadap sumbu Y itu siapa. Ya. Nah, ingat titik potong terhadap sumbu X ini sini itu. Nah, misalkan saya punya gini lah. Ini 1, misalkan 1. Itu 1 itu maksudnya adalah 1,0. Itu maksudnya. Kalau misalkan ini 2, titik ini 2, berarti titik A ini adalah 2,0. Kalau misalkan ini nanti min 1, titik ini koordinatnya adalah sebetulnya adalah min 1,0. Artinya apa? Sepanjang sumbu X ini, nilai Y-nya itu selalu 0. Berarti kalau kita menggambar garis ini, menentukan titik potong terhadap sumbu X, nah, misalkan ini, mencari titik potong pada sumbu X, ya berarti kan Y-nya 0. Karena sepanjang sumbu X ini Y-nya 0. Nah, Y-nya 0 kita substitusikan ke persamaan garis 3X plus 10Y sama dengan 30 untuk menentukan X-nya siapa. Gitu ya. Kita substitusikan Y-nya 0. Berarti 3X ditambah 0 sama dengan 30. 3X sama dengan 30. X-nya sama dengan 10. 33. Nah, X-nya itu 10. Nah,
10 berarti titik potong pada sumbu X itu X-nya 10 gitu. Y-nya 0. Gitu ya. Nah, itu kita cari sekarang. Nah, ini di skala aja lah. Kita tidak mungkin membuat 10 satuan, nanti tidak cukup katanya. Skala aja. Di sini misalkan 5. Itu 5. Berarti kalau dua kalinya nanti adalah di sini adalah 10 sketsa. Nggak mungkin. Kalau di papan tulis masih cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup sketsa. Ini 5, 10. Kalau ke sini itu 5, berarti ini nanti adalah dua kalinya kan itu kan. 10. Nah, inilah titik potong garis 3X plus 10Y sama dengan 30 pada sumbu X. Gitu ya. Ini 10 itu artinya ya 10,0. Coba sekarang kembali ke sini. Misalkan saya punya titik di sini. Nah, ini misalkan 1. Ini maksudnya ya 0,-1. Kalau ini ada titik di sini itu menunjukkan pada sumbu Y menunjukkan bilangan 1 begitu. Maka artinya titik ini ya 0,1. Nah, misalkan ini itu 2. Titik di sini 2 menunjukkan angka 2. Ya titik B ini adalah 0,2. Begitu lah ya. Nah, misalkan ini itu 3 di sini. Nah, pada sumbu Y ini menunjukkan bilangan 3. Maka ini titik ini sebetulnya kodenya adalah 0,3. Artinya apa? Jadi sepanjang sumbu Y ini, X-nya 0, X-nya 0, X-nya 0. Jadi sepanjang sumbu Y ini, itu X-nya adalah 0. X-nya adalah 0. Artinya apa? Berarti berikutnya, kalau menentukan titik potong garis ini, nah, titik potong garis ini, titik potong itu pada sumbu Y gitu, berarti kan X-nya sama dengan 0. Nah, X-nya sama dengan 0. Jadi ya nih, sepanjang sumbu Y itu X-nya 0. X-nya 0. Makanya untuk menjadikan titik potong pada sumbu Y, ya X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Nah, X-nya sama dengan 0 disubstitusikan ke persamaan ini, garis ini. Berarti apa? 3X plus 10Y sama dengan 30. Kalau X-nya disubstitusikan ini kan 0. Berarti 10Y sama dengan 30. Berarti Y-nya sama dengan 33. Berarti titik potongnya garis ini terhadap sumbu Y ini adalah 0,3. Nah, misalkan ini tadi kan 5. Tadi segini 5. Nah, 10. Berarti 10 gitu ya. Nah, kita mencari 0,3 kan di bawahnya 5. Ya dikira-kira bawah 5, sekitar sinilah. Nah, itu. Kemudian setelah ditemukan titik potong terhadap sumbu X ini, kemudian titik potong terhadap sumbu Y ini menunjukkan 3 begitu, maka dihubungkan dua titik ini. Dua titik dihubungkan. Nah, inilah perwujudan apa garis 3X plus 10Y sama dengan 30 secara geometris. Ini penampakan garis secara geometri. Penampakan geometri yang persamaannya apa? Yang persamaan garis ini itu adalah 3X plus 10Y sama dengan 30. Nah, itu penting. Hal yang penting yang perlu kita ketahui bersama sebelum membahas yang namanya penidaksamaan linier. Berikutnya. Nah, ini kan prosedural gitu loh. Ini prosedural ini. Menentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah,
menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Ini prosedurnya seperti itu. Tetapi akan saya berikan berikutnya secara langsung bagaimana mentransformasikan garis yang berupa persamaan aljabar itu ke dalam bentuk geometri. Nah, ini kan prosedur yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Nah, berikutnya saya akan berikan langsung biar cepat nanti. Tapi caranya mikirnya ya seperti yang barusan saya jelaskan. Misalkan saya akan menjelaskan garis soal nomor 2 ini. Bagaimana itu gambar garis? Kalau 2 itu, bagaimana menggambar garis dengan persamaan 4X ditambah Y sama dengan 8. Nah begini, ini langsung saya berikan contoh. Nah ini, ya tentunya membuat sumbu koordinat. Sumbu koordinat, ini. Jadi intinya dalam menggambar garis itu ada 2. Intinya itu ada 2. Gambar garis itu secara geometri. Gambar garis itu intinya ada 2. Garis ada 2. Yaitu titik potong, nah, ya saya singkat dari tipot. Nah, titik potong pada sumbu X. Ya, intinya itu. Kemudian tipot, titik potong pada sumbu Y. Intinya 2 ini intinya. Nah, gini caranya. Nah, saya cari bagaimana langsung. Dari garis ini kita akan mencarikan titik potong pada sumbu X. Untuk mencari titik potong sumbu X, Y-nya ditutup. Ditutup. Nah, gitu ya. 4X sama dengan 8. Berarti X-nya 2. X-nya 2. X-nya 2. Nah, ini bisa diskesa. Ini 2 begitu. Ini 2. Skala gitu. Berarti kalau 2 kali ini ya nanti 4. Nah, saya ulangi ya. Untuk menentukan titik potong pada sumbu X, untuk menentukan titik potong sumbu X, Y-nya ditutup. 4X sama dengan 8, berarti X-nya berapa? 2. Berarti X-nya 2 ini. Berarti titik ini. Titik potong garis 4X plus Y sama dengan 0 pada sumbu X. Oh sorry, ini sumbu X. Nah, sumbu X ini. Nah, kemudian bikin lagi ini. Ini 2 begitu. Ini 4 begitu. Saya ganti kertas cereh, enggak cukup. Nah, saya ulangi. Tidak cukup. Nah, ini saya ingin melukis secara geometris garis dengan persamaan 4X plus Y sama dengan 8. Jadi 4X ditambah Y sama dengan 8. Nah, ini akan saya berikan langsung. Ya, gambar sumbu koordinat. Sumbu koordinat. Nah, harus siku-siku ini. Nah, koordinat. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, saya jelaskan. Inti dari menggambar garis itu, ya, garis, melukis garis, itu ada 2. Titik potong, tipot pada sumbu X, begitu. Saya singkat tipot, titik potong sumbu X. Intinya ada. Itu tadi, titik potong sumbu X. Kemudian, tipot pada sumbu Y. Kalau tadi itu prosedurnya saya jelaskan itu agar kalian tahu bagaimana prosedur menggambar garis. Tapi ini saya akan jelaskan bagaimana menggambar garis secara langsung. Ya, sebenarnya langsung ini dasarnya ya prosedur tadi. Ya, ya intinya bahwa untuk menggambar garis ada ini, yaitu menentukan tipot pada sumbu X. Nah, bagaimana menentukan tipot pada sumbu X secara langsung? Nah, ya jadi ditutup. Berarti jadi tutup X-nya berarti 2. 4X sama dengan 8. Berarti X-nya 2. X-nya 2. Nah, skala. Ini misalkan 2. Berarti ini 4. Nah, kemudian ini 2. Skala ini 4. Ini 6. Ini 8. Kalau ditulis 1, 2, 3 enggak cukup ini. Ya, sketsa saja. Nah,
Tadi tipot pada sumbu X diploid Y-nya ditutup. Caranya begitu, cara langsung. Berarti X-nya 2. Disinilah tipot pada sumbu X. Kemudian berikutnya tipot pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y. Gantian X-nya ditutup. Berarti Y-nya 8 di sini. Nah, setelah ditemukan titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Begitu. Nah, maka ini dihubungkan. Nah, dihubungkan. Inilah perwujudan geometri dari garis secara aljabar dengan persamaan 4x plus y sama dengan 8. Itu perwujudan geometrisnya. Nah, berikutnya saya berikan contoh lain untuk pengayaan. Contoh lain bagi pengayaan, misalkan. Nah, ini misalkan saya akan berikan contoh tambahan. Min 3x plus 4y. Sorry, 4y maksud saya bukan 48, 4y sama dengan 12 misalnya. Saya akan menggambar garis dengan persamaan min 3x plus 4y sama dengan 12. Ya, buat sumbu koordinat. Nah, buat sumbu koordinat. Nah, buat sumbu koordinat. Nah, ini. Nah, ini. Nah, bagaimana mentransformasikan garis dengan persamaan 3x plus 4y sama dengan 12? Ya, intinya tetap sama. Jadi gambar garis itu nah, selalu ini ya. Kita tentukan dulu tipot pada sumbu X. Nah, berikutnya tipot, titik potong maksudnya, pada sumbu Y. Oke, bagaimana cara menentukan tipot pada sumbu X? Ya, Y-nya ditutup. Min 3X sama dengan 12, berarti X-nya min 4. X-nya min 4. Ya, X-nya min 4. Berarti di sebelah kiri, kalau ini sumbu X, ini sumbu Y, begitu. Ya, sketsa lah. Ini misalkan, ini 2, negatif 2. Ini negatif 3, sorry, negatif 4, begitu, negatif 4. Ini nanti adalah negatif 6. Kalau tadi tipot pada sumbu X, Y-nya ditutup, ternyata 12 dibagi min 3 itu adalah min 4. Berarti di sini. Nah, inilah titik potong garis dengan persamaan min 3x plus 4y sama dengan 12 itu pada sumbu X. Berikutnya tipot pada sumbu Y. Tipot pada sumbu Y. Tipot pada sumbu Y. Berarti tipot pada sumbu Y nanti. Nah, gantian X-nya ditutup. 4y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 3. Ya, ini skala ini. Kalau ini 2, ke sini 2, ini 2. Ini 4 misalkan. Ini itu adalah 6 dan seterusnya. Nah, tadi tipot pada sumbu Y. 4Y sama dengan 12, Y kan sama dengan 3. 3 itu dekatnya 4. Ya, kira-kira di sini tengah-tengah ini. Nah, ini 4. Nah, tuh. Nah, inilah titik potong. Garis min 3X plus 4Y sama dengan 12 terhadap sumbu X. Sementara ini, 3 ini, 3 ini, titik ini, adalah titik potong garis ini pada sumbu Y. Nah, dihubungkan dua titik potong itu. Dihubungkan. Nah, ini saya hubungkan begitu. Nah, ini merupakan perwujudan geometri dari garis secara aljabar dengan persamaan min 3x plus 4y sama dengan 12. Nah, seperti itu. Oke, saya contohkan lagi berikutnya biar jelas. Yang keempat misalkan. Nah, oke, berikutnya contoh keempat. Saya akan contohkan bagaimana menggambar garis dengan persamaan misalkan 2x min 3y sama dengan 6. Nah, membuat sumbu koordinat
sumbu Y, kemudian ini sumbu X. Nah, sumbu X. Sumbu X. Begitu. Nah, ini sama. Intinya mencari titik potong pada sumbu X. Ya, ditutup Y-nya. 2X sama dengan 6 begitu. X-nya sama dengan 3. Oke, ini masih cukup. Misalkan ini 1, ini 2, ini 3. Berarti titik potong pada sumbu X ditutup Y-nya. 2X sama dengan 6 berarti X-nya 3. Ini. Nah, yang saya tunjuk ini merupakan titik potong. Titik potong. Jadi dengan persamaan 2X min 3 sama dengan terhadap sumbu X. Nah, berikutnya untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, X-nya ditutup. Min 3Y sama dengan 6, berarti Y-nya sama dengan min 2. Oke, min 2. Ini masih cukup. Min 1, min 2, min 3. Inilah titik potong. Ini. Titik potong garis dengan persamaan 2X min 3Y sama dengan 6 terhadap sumbu Y. Karena min 3Y sama dengan 6, Y-nya sama dengan min 2. Nah, antara titik potong terhadap sumbu X dengan titik potong terhadap sumbu Y ditarik garis. Tarik garis. Nah, tarik garis. Nah, begini. Ini panjang itu. Ini merupakan perwujudan geometri dari garis secara aljabar dengan persamaan 2X min 3Y sama dengan 6. Nah, itu penting itu penting. Dalam kesempatan itu penting. Nah, ya itu penting. Saya yakin soal-soal yang setara dengan soal 1 dan 2 di sebelah itu seperti itu. Apa namanya? Cara menggambarnya. Cara menggambarnya. Nah, berikutnya saya akan menginjak contoh ketiga. Dan keempat, bagaimana menggambar X sama dengan 1 sama X sama dengan 4. Nah, ya saya membuat sumbu koordinat. Saya membuat sumbu koordinat. Gini. Ini saya namai sumbu X. Ini sumbu Y. Oke lah, ini misalkan 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 4, ini adalah 5, ini adalah min 1, ini adalah min 2, ini adalah min 3 misalnya. Kalau saya melukis X sama dengan 1, ini saya tarik garis yang sejajar sumbu Y. Nah ini 1 ini saya tarik garis begitu ke atas dan ke bawah. Ini nanti persamanya pasti X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1. Itu X sama dengan 1 persamanya. Nah, kalau menggambar X sama dengan 4, ya ini 4. Garis sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini saya tarik begini. Ini nanti persamaan garisnya adalah X sama dengan 4. Gitu, penting ini. Misal, saya menarik garis ini. Nah, ini. Maka persamaan garis ini pasti X sama dengan negatif 2 persamaannya. Kalau saya menarik garis ini yang sejajar dengan sumbu Y, begitu. Maka ini nanti persamaan garis ini pasti X sama dengan min 3. Gitu ya. Nah, karena ini 0, maka ini nanti sumbu Y nanti adalah, kalau persamaan garis sumbu Y ini nanti, sumbu Y ini adalah X sama dengan 0. Karena X-nya 0. Ingat ini ya. Jadi sebetulnya sumbu Y itu adalah persamaan garis. Sumbu Y itu adalah secara aljabar, persamaan garis adalah X sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, itu hal penting yang harus kalian ketahui. Berikutnya sekarang. Nah ini,
Kalau seperti nomor 5 ini gimana menggambar garis? Sama. Nah, saya di kanannya. Saya di kanannya, gambar di kanannya. Nah, ini begini. Siku-siku begini. Nah, misal saya di sini itu adalah -1. Ini adalah -2. Ini adalah -3 begitu. Nah, ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 4 gitu. Nah, misalkan di situ akan melukis garis dengan persamaan secara aljabar Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Seperti soal nomor 5 itu Y sama dengan 2. Ya ini 2 ditarik garis. Sorry, ini sumbu X, ini sumbu Y. 2 ini ditarik garis sejajar sumbu X. Nah, di sini sejajar begitu. Kalau saya tarik garis begini. Nah, ini garis persamaannya pasti Y sama dengan 2. Nah, gitu. Garis ini sejajar sumbu X seharusnya. Cuma gambar saya kurang pas. Nah, kalau gambar Y sama dengan 5 bagaimana? Nah, ditambahi. Ini tidak cukup ini kan? Nah, 5. Kalau 1, 2, 3, 4, 5-nya di sini. 5 di situ. Ya tarik garis. Nah, tarik garis begitu. Sejajar sumbu Y. Tarik garis. Kalau ini menunjukkan angka 5, maka persamaan ini ada Y sama dengan 5. Gitu. Misalkan lagi, kalau saya di sini, ini -3, saya tarik garis sejajar dengan sumbu X, maka ini nanti saya tarik garis ini, persamaannya adalah Y sama dengan -3. Nah, kalau saya tarik garis ini, misalkan 1 sejajar dengan sumbu X, saya tarik garis begitu, maka persamaan garis nanti ada Y sama dengan -1. Nah, itulah cara apa namanya menggambar garis dengan apa seperti nampak pada layar sebelah kiri. Nah, titik ini kan sebenarnya 0,0. Berarti Y-nya kan 0. Y-nya kan 0. Kalau 0, ini 0, Y-nya kan 0. Berarti nama lain dari sumbu X ini adalah Y sama dengan 0. Jadi kalau tanya siapa perwujudan garis secara aljabar Y sama dengan 0, perwujudan garis secara geometri dari persamaan garis sama dengan 0 adalah sumbu X. Sumbu X. Ini penting ini, sumbu X. Sumbu X ini persamaannya garis adalah Y sama dengan 0. Nah, itu Y sama dengan 0. Nah, itu aja kali ini dari saya. Tapi biar kalian itu lebih memahami apa yang saya jelaskan pada kesempatan ini, ya diberi soal latihan. Nah, ini soalnya gambar garis dengan persamaan berikut. Nah, 1, 2X min 4Y sama dengan 8. Misalkan. Yang kedua, min 3X plus 5Y sama dengan 15. Yang ketiga, misalkan, min 2X dikurangi 10Y sama dengan 20. Yang keempat, misalkan, 6X plus 7Y sama dengan negatif 42. Yang kelima, gambarlah garis dengan persamaan X sama dengan 10, X sama dengan min 5, kemudian berikutnya ke-7, persamaan garis dengan Y sama dengan negatif 4, 8, gambar garis dengan persamaan Y sama dengan 7 gitu, 9, Y sama dengan misalkan adalah 1.
begitu. Nah, itu sebagai latihan. Mulai dari situ. Nah, itu. Nah, itu aja dari saya kali ini. Pahami betul, tanpa ini nanti kita akan kesulitan mendalami apa itu materi yang saya bahas hari ini adalah nanti program linier gitu ya. Dan ketidaksamaan linier. Semoga ada guna dan manfaatnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.